Oke, ini di Avanza Xenia ya. Saya menggunakan tas aki yang ini nih ya, seperti ini ya. Nih, tasnya yang seperti ini, yang versi terbaru ya. Karena versi yang sebelumnya itu tidak ada lampunya ya. Tidak ada lampu indikator untuk suhu dan juga kuat arus yang mengalir dan juga voltasenya. Hanya indikator baterai saya seperti itu. Ini kita akan lihat untuk spesifikasinya ya. Ini mereknya Tupperware ya. Ini ada charger dan juga repair. Repair itu dipergunakan untuk aki yang sudah dikuras ya, ataupun sebelum dikuras ya, akinya sebelum dikuras, untuk merontokkan karat-karat yang ada di dalam akinya, timbalnya, dan dalam sengnya itu menggunakan repair ini, maka dia akan rontok. Setelah itu dibuang untuk akinya. Diisi lagi airnya, air akinya menggunakan air aki Zur, dan dicas seperti biasa begitu ya. Di sini akan mencas seperti biasa. Ini voltasenya 12 volt, 4 sampai 100 ampere hour. Oke, seperti itu. Di sini juga ada kipasnya. Apakah alat ini mampu untuk mencas aki mobil? Kita akan lihat nanti, kita akan buktikan. Kita akan pindah dulu ke dalam ya. Karena di luar nggak ada colokan listriknya, kabelnya jauh. Ini sebelumnya kita cek dulu ya untuk akinya ya. Ini saya sudah buka. Ini kita akan cek dulu untuk akinya. Ya, aki itu tidak bisa dicas langsung ujuk-ujuk ya. Jadi untuk air aki tidak bisa sembarangan ya. Habis beli dipasang, habis itu tinggal berbulan-bulan. Oke, terus tidak bisa ya, dia harus ada perawatan, harus ada penanganan khusus ya. Itu jadi tidak langsung serta-merta dicas langsung normal kembali. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan cas di dalam. Kita buka dulu untuk kap mesinnya ya, kita buka dulu. Ini kita akan mencharger aki mobil ya untuk perawatan, maintenance ya, karena teman-teman sebagaimana kita ketahui aki ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ya. Begitu beli ya, begitu dibeli lalu dipasang, setelah itu ditinggal berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ya, tanpa mengecek kondisi daripada aki itu sendiri. Air aki itu perlu diperhatikan ya sebelum mencharger aki. Jadi untuk air aki itu perlu diperhatikan supaya ketinggiannya tetap menyentuh daripada garis level upper ya, ataupun level atas ya. Jadi teman-teman diusahakan setiap 4 bulan sekali, maksimalnya 6 bulan sekali, untuk mengecek ketinggian air akinya ya. Mungkin tidak harus menunggu sampai 4 bulan sampai 6 bulan. Bisa jadi mungkin karena sering keluar kota ataupun dipacu dalam keadaan tinggi panas ya, maka aki akan cenderung untuk menguap airnya ya. Sementara ketika mencapai level bawah ataupun lower, maka resiko timbul karat ataupun korosi yang ada di dalam akinya. Jadi sehingga kalau sudah berkarat, walaupun kita cas berkali-kali, itu tidak akan mengisi sempurna lagi ya, karena sudah pernah air akinya di bawah, di level bawah. Kita membutuhkan bantuan senter ya, karena tidak bisa untuk menerawang ya. Jadi kita perlu bantuan senter. Nih kita lihat di sini. Kita matikan dulu yang di sini ya, biar terlihat nih ya. Nah, ini teman-teman terlihat nggak ya? Itu ada level atasnya ya. Nih kalau teman-teman perhatikan di sini di atas garis ini ada ketinggian airnya ya. Ini sudah hampir 3 bulanan ya. Ini ada ketinggian level airnya ya. Level airnya sudah berkurang sedikit. Sebelah sini juga ya. Ini hampir merata ya untuk ketinggiannya ya. Oke, setelah mengetahui daripada ketinggian air akinya, kita tambahkan air akinya sampai berada di garis atas ini. Oke, kita tambahkan air akinya dulu. Ini teman-teman ya. Ini air hujan, bukan air aki Zur ya. Istilah bengkel bilang ini air hujan atau air aki untuk menambah ya. Ditandai dengan botol yang berwarna biru, atau mungkin nanti ada botol warna biru tapi di sini segelnya ada berwarna merah. Itu biasanya untuk air aki yang Zur ya. Oke, kita buka untuk penutup daripada air akinya ya. Kita buka untuk cover akinya dan kita kendorkan. Oke. Kenapa teman-teman tidak boleh menambahkan dengan menggunakan air aki Zur ya? Itu sudah ada penjelasannya di video saya yang sebelumnya ya. Oke, tinggal lihat saja ya di atas ini.
Oke, kita tambahkan sambil terawang ya nanti ya. Ini per 10 mili ya, kita tambahkan dulu semuanya 10 mili. Oke, setelah ditambahkan kita rapikan lah ininya ya. Untuk ini adalah air hujan yang belum tercampur oleh material mineral-mineral yang ada terkandung di dalam tanah. Kalau sudah airnya ada mineralnya itu lain lagi ya teman-teman. Kalau sudah tercampur dengan air tanah ataupun air mineral ya, kandungan-kandungan mineral itu bisa jadi bagus untuk tubuh, akan tetapi tidak bagus untuk logam ya, karena itu bisa mempercepat terjadinya korosi. Oke, kita akan langsung cas saja. Saya menggunakan bantalan papan ini ya. Bantalannya yang pasti isolator ya. Takut-takut khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti ini ya. Jadi tidak ada nanti yang langsung ke kena body seperti ini ya. Untuk yang positifnya terutama ini ya, karena saya tidak mencabut daripada kabel ini ya. Kabel negatif dan juga positifnya tidak akan dicabut karena ribet, nanti akan mereset semua audio dan juga video yang ada di dalam dashboard ataupun di head unitnya gitu ya. Ini sudah diatur gambarnya dan juga audionya, jadi tidak perlu mengatur lagi. Oke. Jadi ini aman apa tidak? Insya Allah aman ya, karena ini mesin dalam kondisi mati. Oke. Kita akan cek dulu voltase sebelum dicas ya. Oke. Kita akan coba di sini capit penjepitnya nih ya, penjepit buayanya. Kita akan coba berapakah. Oke, ada loncatannya. Nih teman-teman bisa melihat gak ya? Untuk voltasenya 13 volt. Kita matikan dulu sebentar ya, biar bisa melihat. Oke, ini voltasenya ya. Tuh kelihatan gak ya? Hanya 13 volt ya, tuh kelihatan nggak ya? Nah, dan untuk Celsiusnya ataupun temperaturnya di 16 derajat Celcius. 13 volt ya, ini untuk voltasenya. Karena arusnya ataupun ampere itu belum bisa dinilai, belum bisa diukur sebelum ada aliran listrik, baru kita bisa mengetahui nilai ampernya. Kita akan colokan. Ini saya kasih bantalan ini ya. Ya, jadi diusahakan untuk mengecas perangkat ini berada di posisinya di isolator, bahwa di sini dudukannya ya seperti itu. Oke, kita akan coba lihat untuk voltasenya setelah kita colokan. Oke, bunyi ya. Berapa nih ya untuk ini 20 derajat Celcius, 13 volt ya, dan 4,9 ampere ya untuk kuat arusnya. Oke, ada bunyinya ya. Ini ada bunyi, ada kipasnya juga untuk mendinginkan trafo di dalamnya ya. Dan ini masih terbuka ya teman-teman ya, untuk penutup kakinya. Masih terbuka nih. Nah, jangan kencangkan dulu ya, biarkan seperti ini. Yang penting akinya bisa bernapas. Tuh. Masih ada sirkulasi udaranya ya. Oke, untuk voltasenya sudah naik ya tuh, 14,1, sementara arusnya 3,3 ampere ya, 14,2 volt untuk voltasenya, sementara arusnya 3,3 ampere, 3,1, 3,2, temperaturnya 23 derajat Celcius, voltasenya 14, dia akan naik ya sebegitu. Sementara idealnya untuk mengecas ini adalah 13,8 volt sesuai dengan bawaan alternatornya sampai 14,5 volt itu ya. Jadi jika teman-teman belum ada yang otomatis untuk chargernya, untuk aki mobil ini di kisaran 13,8 sampai 14,5 volt untuk ampere, untuk voltasenya. Ini sementara ampere di sini semakin penuh ya, nanti semakin penuh maka akan semakin kecil daripada kuat arus yang mengalir yang masuk ke akinya. Jadi kalau akinya itu ngedrop ya ataupun kosong kuat arusnya, maka ampere juga di sini akan tinggi. Setelah terisi setengah ataupun terisi hampir 80%, baru sedikit demi sedikit dia akan ampernya akan berkurang mengisi ke dalam kuat arusnya ya, ke dalam akinya. Oke, kita tunggu saja sekitar 1 jam ya. Oke, ini udah sejam ya.
udah kurang lebih sejam ya. Kita lihat untuk voltasenya ya. Untuk voltnya 14,5 ya. Untuk ampernya 1,5 ampere ya. Semakin penuh elektroliknya ataupun listriknya, maka akan semakin rendah pula untuk kuat atau arus yang mengalir atau mengisinya ya. Nih, 1,5 ampere. Oke, kita lihat juga di sini tuh ada gelembung-gelembungnya ya tiap selnya. Itu menandakan casannya itu ngisi ya, seperti itu. Oke, kita akan stop dan kita akan tes. Kita cabut dulu. Oke, lalu kita lepaskan dan kita tutup untuk tutup akinya ya. Oke, untuk pelindungnya ataupun pelindung dari kutub positif akinya kita tutup juga, dan cover untuk penutup tutup akinya. Oke, sudah ditutup untuk covernya semuanya ya, sudah dikembalikan lagi ke posisi semula. Kita amankan dulu untuk kabel-kabelnya ya ini. Oke, kita akan startup untuk mesinnya ya. Kita akan nyalakan mesinnya, kita akan tes dulu. Nah, nyala semua ya. Nanti ketika di starter dia akan mati semuanya. Oke, kita nyalakan juga untuk lampu kotaknya. Oke, untuk indikatornya mati semua, normal semua ya. Untuk pengisian akinya, ini untuk lampu speedonya teman-teman sudah saya ganti ya. Untuk cara penggantiannya sudah ada di video saya sebelumnya ya, pemasangan daripada lampu speedometernya. Oke, kita akan lihat ke depan. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya. Ini untuk hasilnya sudah normal lagi ya, sudah kembali ke performa awal ya. Oke, demikian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk channelnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya, untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.